Pernahkah kalian merasa ingin sekali bangun di sepertiga malam, namun rasa kantuk seolah membelenggu kelopak mata dengan sangat berat? Suasana rumah yang sunyi, udara yang dingin, dan selimut yang terasa begitu hangat seringkali menjadi ujian terberat bagi kita semua. Namun, bayangkan jika di saat-saat sunyi itu, Allah SWT sedang menunggu hambanya untuk bercengkrama. Hari ini, kita akan bercerita tentang keindahan sholat tahajud, bukan hanya sebagai beban ibadah yang berat, tapi sebagai bentuk cinta yang paling murni kepada Sang Pencipta. Mari kita pelajari bagaimana cara memulainya secara perlahan namun pasti, agar malam kita tak lagi sekedar tentang mimpi, tapi tentang pertemuan indah dengan Allah. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh hati dari baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu malam, istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, melihat Nabi sedang berdiri dalam sholatnya begitu lama. Bukan hanya 1 atau 2 jam, tapi berjam-jam, hingga kaki beliau yang mulia mulai membengkak dan pecah-pecah. Aisyah yang melihat hal itu merasa iba dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Bayangkan betapa cintanya Rasulullah kepada Tuhannya, hingga rasa sakit fisik tidak lagi terasa di tengah syahdunya ibadah malam. Jawaban Rasulullah sangatlah singkat, namun mengandung makna yang sangat dalam bagi kita semua. Beliau menjawab, "Afala akunu abdan syakura? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Kalimat ini mengajarkan kita bahwa tahajud bukan hanya soal menggugurkan kewajiban atau memohon keinginan, melainkan sebuah ekspresi rasa syukur atas segala nikmat yang telah kita terima sepanjang hari. Jika Rasulullah yang sudah dijamin surga saja masih begitu semangat, lalu bagaimana dengan kita? Inilah titik awal bagi kita para pemula untuk mulai melihat tahajud dengan kacamata cinta, bukan kacamata paksaan. Langkah pertama untuk pemula adalah memahami psikologi di balik sulitnya bangun malam. Rasulullah memberitahu kita bahwa ketika kita tidur, setan mengikat 3 simpul di tengkuk kita. Simpul pertama membuat kita merasa malam masih panjang, simpul kedua membuat kita merasa tubuh sangat lemas, dan simpul ketiga membuat kita malas bergerak. Untuk membukanya, ada 3 rahasia sederhana. Pertama, saat bangun, sebutlah nama Allah, maka simpul pertama lepas. Kedua, segeralah berwudu, maka simpul kedua lepas. Dan ketiga, laksanakanlah sholat, maka simpul ketiga akan lepas. Seketika itu juga, perasaan berat akan berganti menjadi semangat yang luar biasa. Tips praktis berikutnya adalah persiapan sebelum tidur. Jangan harap bisa bangun tahajud dengan mudah jika kita baru tidur pukul 1 dini hari. Cobalah untuk mencontoh pola tidur Rasulullah yang tidur lebih awal setelah sholat Isya. Selain itu, pastikan kalian berniat dengan tulus. Katakan pada diri sendiri, "Ya Allah, bangunkan aku malam ini untuk menghadap-Mu." Niat yang kuat adalah alarm alami yang paling efektif melampaui alarm ponsel manapun. Jangan lupa untuk berwudu sebelum tidur, karena malaikat akan menemani tidurmu dan memohonkan ampunan untukmu hingga engkau terbangun kembali. Bagi pemula, jangan terlalu membebani diri dengan jumlah rakaat yang banyak. Mulailah dari yang paling ringan, yaitu 2 rakaat saja ditambah 1 rakaat witir. Konsistensi jauh lebih dicintai Allah daripada melakukan banyak rakaat namun hanya sekali seumur hidup. Bayangkan kalian sedang membangun otot spiritual. Kalian butuh latihan rutin setiap malam meskipun hanya 10 menit. Jika kalian merasa sangat berat, katakan pada diri sendiri, cukup 2 rakaat saja. Biasanya setelah memulai 2 rakaat pertama, hati akan merasa tenang, dan kalian justru ingin menambahnya lagi karena kenyamanan yang luar biasa. Tahukah kalian bahwa di sepertiga malam terakhir, Allah SWT turun ke langit dunia? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunanku, maka akan aku ampuni." Bayangkan, Sang pemilik semesta sedang memanggil-manggil hambanya di saat orang lain sedang terlelap. Ini adalah waktu privat yang sangat eksklusif. Jika kita memiliki masalah yang berat atau keinginan yang besar, tidak ada waktu yang lebih tepat untuk curhat langsung kepada Pencipta selain di waktu tahajud ini. Ada sebuah rahasia kecil yang sering dilupakan.
lingkungan. Ciptakan suasana yang mendukung. Siapkan pakaian sholat yang paling nyaman dan wangi. Siapkan sejadah yang bersih. Jika perlu, sediakan segelas air putih di samping tempat tidur untuk langsung membasuh muka saat terbangun. Hal-hal kecil ini akan mengurangi hambatan fisik saat mata masih terasa lengket. Selain itu, hindari makan terlalu banyak di malam hari. Perut yang terlalu kenyang akan membuat tubuh terasa lebih berat dan sistem pencernaan bekerja keras, sehingga sinyal bangun tidur menjadi lebih lemah di otak kita. Jangan berkecil hati jika suatu malam kalian gagal bangun. Setan akan membisikkan bahwa kalian telah gagal dan tidak perlu mencoba lagi. Jangan dengarkan itu. Jika kalian sudah berniat dengan sungguh-sungguh tapi tetap terlelap, Allah tetap mencatat niat baik itu sebagai pahala. Rasulullah bersabda bahwa tidurmu itu adalah sedekah dari Allah untukmu. Bangkitlah di malam berikutnya dengan semangat baru. Kuncinya adalah jangan pernah berhenti mencoba. Kebiasaan baru biasanya butuh waktu sekitar 21 hingga 40 hari untuk terbentuk secara permanen di dalam sistem syaraf kita. Efek dari sholat tahajud tidak hanya terasa saat malam saja. Orang yang rutin bertahajud biasanya memiliki aura wajah yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih di siang hari. Mereka lebih mudah mengontrol emosi dan merasa lebih dekat dengan solusi atas masalah hidup mereka. Ini adalah investasi spiritual yang hasilnya bisa kalian rasakan langsung dalam produktivitas kerja atau belajar. Seperti kata para ulama, tahajud adalah cahayanya wajah, kegembiraannya hati, dan kekuatannya tubuh. Jadi, mari kita jadikan malam ini sebagai langkah pertama perubahan besar dalam hidup kita. Sebagai penutup kisah kita hari ini, ingatlah bahwa Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Jika saat ini hatimu merasa tergerak setelah mendengar video ini, itu adalah tanda bahwa Allah sedang memanggilmu. Jangan sia-siakan undangan eksklusif itu. Mulailah dari malam ini. Beruduhlah sebelum tidur, pasang niat yang kuat, dan rasakan keajaiban saat kalian bersujud di tengah kesunyian malam. Percayalah, 1 menit di waktu tahajud lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya. Mari kita bersama-sama menjadi pejuang subuh dan pejuang tahajud. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga tips dan cerita singkat ini bermanfaat untuk menumbuhkan semangat baru dalam beribadah. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan juga video ini ke teman atau keluarga kalian agar kita bisa sama-sama meraih keberkahan di sepertiga malam. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.